Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Abdi Faisal Rahman Prabawa. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai teori konseling realita. Untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita berdoa supaya kita diberikan kemudahan kelancaran untuk belajar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Teman-teman belajar semuanya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teori konseling realita, saya ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman teman-teman berkaitan dengan konseling realita. Untuk itu, silahkan scan barcode ini, kemudian isi identitas dan kerjakan. Saya berikan beberapa waktu untuk mengerjakan. Oke, saya kira cukup waktu untuk mengerjakan. Saya akan berpindah di slide selanjutnya berkaitan dengan tujuan perkuliahan. Tujuan perkuliahan kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah tujuan yang berkaitan dengan kognitif, kemudian tujuan tentang afektif, dan juga tujuan psikomotorik. Tujuan kognitif, mahasiswa diharapkan mampu menelaah konsep dasar konseling realita, dan yang kedua adalah tujuan afektif, mengembangkan sikap dasar konseling dalam konseling realita. Yang terakhir, tujuan psikomotorik adalah menerapkan konseling realita sesuai dengan prinsip dan prosedur secara profesional. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai kerangka berpikir konseling realita. Konseling realita memiliki pandangan bahwa setiap individu memiliki quality work atau yang disebut dengan dunia yang berkualitas. Untuk mencapai dunia yang berkualitas, tentu individu harus memenuhi 5 kebutuhan dasarnya, mulai dari survival hingga fun. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, seseorang dihadapkan oleh pilihan-pilihan dalam hidupnya. Pilihan itu akan memiliki 2 muara, yakni pribadi yang sehat dan juga pribadi yang tidak sehat. Pribadi sehat itu adalah individu yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya melalui prinsip 3R serta punya cara pandang here and now. Sebaliknya, pribadi yang tidak sehat adalah individu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan prinsip 3R dan beberapa kebutuhan tidak terpenuhi secara maksimal. Sehingga pribadi yang tidak sehat perlu diberikan intervensi melalui konseling realita. Apa dan bagaimana konseling realita akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Konseling realita mulai berkembang sejak tahun 1961 yang dipelopori oleh William Glasser. Pada mulanya, konseling realita disebut sebagai teori pilihan atau choice theory. Adapun tujuan konseling realita, yang pertama adalah membantu individu agar memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri. Yang kedua, membantu individu agar memiliki tanggung jawab atas dirinya dan berani mengambil resiko. Yang terakhir, membantu mengembangkan rencana yang lebih realistis. Selanjutnya, peran konselor di dalam konseling realita diantaranya adalah mengajak konseli untuk menentukan keinginan yang spesifik, mengajak mengevaluasi diri, membangkitkan harapan baru, serta menyusun rencana yang lebih spesifik, bertanggung jawab, dan berkomitmen. Di sisi lain, peran konseli adalah mampu menceritakan gejala yang dialami, berani dan terbuka, serta berkomitmen dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kedua peranan itu membangun sebuah situasi hubungan yang saling memahami, mendukung, dan bermuara pada efektivitas konseling realita. Next, prosedur konseling realita dikenal dengan sebutan WDEP. Tahap pertama adalah W atau Wants and Needs. Pada tahap ini, konselor melakukan analisis kebutuhan, analisis persepsi, dan analisis komitmen. Analisis kebutuhan dimaksudkan untuk mengidentifikasi tujuan, harapan, keinginan, dan kebutuhan konseli. Analisis persepsi bertujuan untuk mengeksplorasi dunia berkualitas dari sudut pandang konseli.
Yang terakhir, analisis komitmen digunakan untuk mengukur seberapa kuat keinginan konseli untuk mencapai tujuan. Baik, supaya lebih jelas, saya akan memberikan beberapa alternatif pertanyaan yang disampaikan oleh konselor pada tahap 1. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dari kondisimu saat ini? Menurutmu, bagaimana orang-orang sekitar memandangmu? Seberapa kuat keinginanmu untuk mencapai tujuan itu? Tahap yang kedua adalah D atau Doing and Direction. Pada tahap ini, konselor membantu konseli untuk mengidentifikasi total behavior yang meliputi pikiran, perasaan, perilaku, dan fisiologis yang berfokus here and now. Total behavior sering dianalogikan sebagai mobil karena keempat komponennya saling mempengaruhi. Pikiran dan perilaku berpengaruh pada perasaan dan reaksi fisiologis. Nah, beberapa contoh pertanyaan yang dapat disampaikan konselor pada tahap Doing and Direction diantaranya, apa yang sudah kamu upayakan untuk mencapai keinginanmu? Apa yang kamu pikirkan ketika melakukan usaha tersebut? Bagaimana perasaanmu ketika melakukan upaya itu? Adakah reaksi fisiologis yang kamu rasakan? Tahap ketiga adalah E atau Self-Evaluation. Pada tahap ini, konselor mengajak konseli untuk mengevaluasi diri berkaitan dengan perilaku dalam mencapai keinginannya. Evaluasi diri dilakukan dengan prinsip 3R, Right, Reality, dan Responsibility. Right merupakan kesesuaian perilaku konseli dengan nilai, norma, dan peraturan yang berlaku. Reality adalah kemampuan konseli dalam menghadapi fakta, kenyataan, dan kondisi yang mereka alami. Terakhir, responsibility ialah kesiapan konseli dalam menghadapi konsekuensi pilihannya. Pertanyaan untuk membantu konseli melakukan self-evaluation, misalnya, coba direnungkan. Apakah usaha yang telah kamu lakukan dapat membantumu mencapai keinginan? Apakah usaha itu sesuai dengan yang lingkungan harapkan? Apakah usaha yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan kondisimu? Sudah siapkah kamu untuk menerima konsekuensi atas pilihanmu itu? Tahap yang terakhir adalah P atau planning. Pada tahap ini, konselor mengajak konseli untuk membuat rencana perubahan yang berprinsip pada SEMIC serta berkomitmen pada rencana tersebut. Prinsip SEMIC meliputi simple, attainable, measurable, immediate, involve, control by planner, commit, serta continuously dan. Adapun pertanyaan yang dapat disampaikan konselor pada tahap planning, contohnya, berdasarkan pada renungan yang kita diskusikan, rencana baru apa yang menurutmu akan berhasil untuk mencapai keinginanmu? Kapan kamu akan melakukan rencana itu? Apa tanda rencana itu telah terlaksana? Seberapa kuat keyakinanmu untuk dapat melaksanakan rencana itu? Perlu saya tekankan bahwa contoh yang saya sampaikan bukan merupakan kartu sakti dan menjadi satu-satunya pilihan. Teman-teman belajar dapat mengkreasikan bentuk pertanyaan lain sehingga lebih luas dan fleksibel. Ingat teman-teman, konseling itu adalah sebuah seni. Nah, dalam proses konseling realita, konselor dapat menggunakan beberapa teknik spesifik meliputi metafora, paradoxical intention, humor, confrontation, ataupun reframing. Serta masih banyak teknik-teknik lain yang dapat digunakan oleh konselor. Teknik ini sifatnya fleksibel. Dalam prosesnya dapat dikombinasikan, misalnya setelah konselor memberikan confrontation, untuk mencairkan suasana, konselor juga dapat menggunakan humor. Baiklah teman-teman belajar, demikian penjelasan saya mengenai konseling realita.
Nah, jika di awal tadi ada pretest, maka di sesi akhir ini saya akan memberikan post-test. Silahkan teman-teman scan barcode dan mengerjakan kuis. Seperti halnya tadi, saya akan memberikan waktu beberapa saat untuk mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan rangkaian kegiatan pada hari ini. Semoga yang saya sampaikan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Teman-teman belajar, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.